Situasi pandemi COVID-19 di tanah air kembali memburuk. Kamis 24 Juni 2021 ada penambahan 20.574 kasus baru COVID-19. Ini merupakan rekor tertinggi jumlah kasus harian COVID-19 selama pandemi berlangsung. Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi saat ini seiring masuknya varian Delta yang sangat mudah menular. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan mencatat, hingga 20 Juni 2021 terdapat 160 kasus varian Delta di tanah air. Tersebar di Jawa Tengah 80 kasus, DKI Jakarta 57 kasus, Jawa Timur 10 kasus. Di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur masing-masing 3 kasus. Kemudian di Banten terdapat 2 kasus, serta Jawa Barat dan Gorontalo 1 kasus. Pelaksana tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxiren Rondonungu, menyebut hasil pengamatan menunjukkan adanya kecenderungan varian Delta menular pada anak-anak. Wah iya, kalau soal paparan sama semua. Paparan itu karena semua virus kan itu melalui airborne, jadi melalui udara, droplet aja. Jadi orang berpapasan nggak usah pilih varian baru, memang semua virus seperti itu, coronavirus seperti itu sifatnya karena melalui airborne. Hanya memang cara penularannya cepat banget. Tapi memang ada kecenderungan kalau lihat varian Delta ini pada umur di beberapa rumah sakit kami melihat umur di bawah 18 tahun, di bawah 10 tahun, sudah ada yang kena. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Kamis malam 24 Juni, epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman mengatakan, tingginya kasus COVID-19 pada anak akibat kebijakan yang tidak berpihak pada anak. Kesadaran orang tua terhadap protokol kesehatan juga berpengaruh atas kasus COVID-19 pada anak. Banyak kebijakan kita yang belum berpihak pada anak, gitu. Berpihak dalam perlindungan pada anak. Misalnya? Jadi termasuk misalnya nih, kalau bicara PTM mau dilakukan Juli, tapi pada prakteknya banyak kebijakan yang dilakukan banyak sektor maupun pemerintah daerah, yang dilakukan pemerintah daerah dan juga bagian pusat ya, itu nggak berpihak. Tetap ada kegiatan pertemuan yang katakan WFH mau 50%, pada prakteknya lebih dari 50%. Itu nggak berpihak pada kebijakan PTM, karena akhirnya orang yang berpergian, misalnya bekerja di Bali, pulang ke rumah, punya anak, nggak karantina dulu, langsung aja pegang anak. Nah, ini yang terjadi gitu. Jadi proteksi pada anak itu bergantung pada bagaimana orang dewasa sekitarnya, termasuk vaksinasi kita. Orang dewasa yang punya anak ini harusnya divaksinasi. Orang yang dewasa yang punya anak ini harusnya tahu bahwa kalau dia tadi pulang dari dinas luar kota, ya jangan langsung gambuh dengan keluarganya. Tetapnya harus karantina, itu harus berlaku. Di ibu kota, tingginya angka penularan COVID-19 termasuk pada anak-anak membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga beribadah di rumahnya. Masjid yang berada di zona merah COVID-19 diminta tidak menggelar syalat Jumat untuk sementara waktu. Pemerintah daerah dan pemerintah daerah lainnya melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh Satgas Pusat dan Kementerian Dalam Negeri. Termasuk ibadah diminta dilaksanakan di rumah. Ya, termasuk besok sholat Jumat, berarti ditiadakan sholat Jumat di masjid-masjid. Itu untuk zona merah aja atau gimana Pak? Ya, untuk zona merah. Kalau masih kemarin Bali boleh ya Pak? Ya, diperbolehkan yang bukan zona merah. Tapi Jakarta ini udah hampir semuanya masuk zona merah. Kembali mengingatkan, patuh terhadap protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak untuk menghindari kerumunan menjadi cara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tim Liputan Kompas TV.